kalimat. Tashrif. 6. Ilmu tentang makna kata. Tentang makna kata dan kalimat. Ilmu tentang makna kata dan kalimat. Ada lagi? Ada lagi Saya Ustazah. yang ingin berpendapat? Tafadhali. Jamila. Tafadhali. Silahkan. Silahkan Jamila. Naam Ustazah, semantik itu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana membaca tanda. Semantik adalah ilmu yang menjelaskan bagaimana membaca tanda. Baik, ada yang lain? Saya Ustazah. Ada lagi yang lain? Siapa? Sebut nama nak. Suci. Suci, tafadhal Suci. Semantik itu bagian struktur bahasa yang berhubungan dengan ungkapan atau struktur makna suatu cara. Ya, jadi bagian dari apa tadi? Bagian struktur bahasa yang berhubungan dengan makna ungkapan. Bahasa yang berhubungan dengan makna ungkapan. Baik. Apa yang Anda sebutkan tadi ya semuanya benar ya. Benar. Nanti kita akan lihat di sini. Jadi intinya semantik itu berkaitan dengan makna. Jadi kita akan, karena ini terkait dengan artian, ini juga mungkin sebagai apa ya, pengetahuan kepada Anda bahwa kalau kita nantinya ingin menjelaskan tentang definisi ya sesuatu, maka definisi itu harus Anda membagi secara etimologi dan secara terminologi. Yang saya nanti kan Anda juga akan menulis apakah itu makalah. Ya, dalam mata kuliah ini juga akan Anda tulis makalah nantinya. Makanya kalau Anda ingin menjelaskan atau menjelaskan definisi tentang sesuatu, maka Anda harus menjelaskannya dari dua pengertian. Ya, ada pengertian secara etimologi, ya, ada pengertian secara terminologi, ya. Atau kalau dalam bahasa Arab diistilahkan dengan lugatan wastilahan, secara lugawi, secara bahasa atau etimologi, dan terminologi secara istilah, ya, berikan definisi, ya. Jadi jangan terbalik, jangan memberikan definisi secara terminologi dulu, ya, baru etimologi, ya, terbalik itu kalau seperti itu. Jadi urutannya itu secara etimologi dulu, ya, baru secara terminologi. Jadi secara bahasa dulu, baru secara istilah, ya. Baik, secara etimologi semantik itu, ya, semantik itu adalah kata, ya, kata semantik itu berasal dari bahasa Yunani, ya. Berasal dari bahasa Yunani, ya, yaitu kata sema, ya, sema yang berarti tanda atau lambang, ya. Itulah sebabnya tadi Jamila mengatakan itu terkait dengan tanda, ya. Mengapa? Karena dia melihat, tentu saja melihatnya dari segi etimologinya, ya. Lihat dari segi etimologinya bahwa semantik itu berasal dari kata sema, ya. Sema kan semantik, ya. Sema yang artinya tanda, ya, atau lambang. Yang dalam kata kerjanya itu adalah semaino yang berarti to signify, ya.
berarti to signify dalam bahasa Inggris atau memaknai, ya, dalam bahasa Indonesia, ya. Jadi asalnya adalah sema. Jadi kalau orang memberikan definisi secara etimologi tentu terkait dengan asal usul kata dari kata tersebut, ya. Nah, seperti ini bahwa dia berasal dari bahasa Yunani sema, artinya adalah tanda, ya. Nah, jadi karena dia tadi itu adalah sema, ya. Nah, kemudian diinggriskan dan dibahasa Indonesiakan lagi dengan makna memaknai, maka secara teknis semantik itu mengandung pengertian studi tentang makna, ya. Kemudian secara terminologi, ya, secara terminologi semantik itu tentu saja beberapa ahli memberikan batasan atau definisi terkait semantik, ya. Di sini Verhaar mengungkapkan bahwa semantik adalah cabang ilmu, ya, yang meneliti tentang arti atau makna, ya. Jadi Verhaar di sini menyamakan antara arti atau makna, ya. Jadi menurut Verhaar arti dan makna itu sama, ya. Karena di sini di dalam batasannya dia mengatakan bahwa semantik adalah cabang, ya, cabang ilmu linguistik yang meneliti tentang arti atau makna, ya, arti atau makna. Jadi menurut Verhaar arti dan makna itu sama, menurut Verhaar, ya. Kenapa saya jelaskan batasan yang dibawakan Verhaar? Karena di ahli yang lain ada yang tidak menyamakan antara arti dan makna. Menurut ahli yang lain bahwa arti itu adalah sesuatu yang berbeda dengan makna, ya, tidak sama. Sedangkan menurut Krida Laksana, ya, kalau Krida Laksana itu mengatakan semantik adalah bagian dari struktur bahasa yang berhubungan dengan makna ungkapan, ya, juga dengan struktur makna dalam wicara. Jadi selain ungkapan juga dalam wicara, ya, pembicaraan. Jadi wicara itu lebih ke misalnya paragraf, ya, dalam suatu cerita utuh itu adalah wicara, ya. Kalau ungkapan mungkin hanya ungkapan bisa kata, bisa dalam sampai batas kalimat, prosa dan sebagainya. Nah, menurut Krida Laksana bahwa semantik itu adalah bagian dari struktur bahasa yang berhubungan dengan makna, ya. Bagian struktur yang berkaitan dengan makna. Nah, kita tahu kan bahwa tata bahasa itu, ya, atau ilmu linguistik itu memiliki beberapa cabang, ya. Ada fonologi, ya, ada morfologi, ya, kemudian ada sintaksisnya, ada semantik, ya. Ada sintaksis dan ada semantik. Dan Anda sudah lewati semua itu kan? Anda sudah lulus fonologi, Anda sudah lulus morfologi, sudah lulus sintaks, ya. Atau ada yang belum lulus di sini ketiga-tiganya? Baru program semantik. Atau sudah lulus semua? Sudah lulus semua, ya? Sudah, Ustazah. Ya, jadi ya. Jadi karena mata kuliah semantik itu wajib dulu diambil ini yang dibawa-bawanya ini, ya. Jadi tatarannya seperti itu, ya. Di ilmu linguistik ada fonologi, morfologi, sintaksis dan semantik. Nah, semantik itu bahagian yang berkaitan dengan makna, ya, makna ungkapan atau makna wicara menurut Krida Laksana. Jadi sistem dan penyelidikan makna dan arti, ya, makna dan arti dalam suatu bahasa atau bahasa pada umumnya, ya. Jadi makna dan arti. Jadi di sini Krida Laksana membedakan antara makna dan arti, ya, makna dan, ya. Berarti kalau dan kan berarti dua-duanya makna juga, arti juga, ya. Beda tadi dengan Verhaar, dia katakan arti atau makna, ya.
Jadi verb tadi, jadi di sini kita harus kejelian kita ya melihat batasan yang diberikan oleh para ahli ya. Karena di sini kita bisa melihat bahwa verb tadi menyamakan antara arti dan makna, sedangkan Krida Laksana membedakannya ya. Di mana kita tahu itu? Dari batasan dia memberikan definisi tersebut. Oh, di sini Krida Laksana mengatakan sistem dan penyelidikan makna dan arti. Ya, makna dan arti. Kalau penggunaan kata dan berarti kan dua-duanya ya. Misalnya kalau saya mengatakan Suci dan Jamila pergi ke kampus misalnya ya. Berarti kan dua-duanya pergi, ya. Iya. Tapi kalau saya mengatakan Suci atau Jamila yang pergi ke kampus, berarti kan salah satunya entah siapa, entah Jamila atau entah Suci kan. Nah, jadi di situ. Jadi hanya penggunaan kata atau dan kita bisa memberikan batasan mana misalnya ahli yang mengatakan makna arti itu sama, ya. Mana ahli yang mengatakan mana dan arti adalah sesuatu yang berbeda, ya. Nah, memang pada dasarnya banyak yang menyamakan antara makna dan arti, ya. Di kalangan kita juga sehari-hari masyarakat sehari-hari menyatakan itu sama saja, ya. Tapi apakah itu sama atau tidak? Ini kita lihat bahwa menurut para ahli dari kata-kata yang digunakan di dalam membuat batasan tentang definisi semantik, itu kita sudah bisa melihat bahwa ternyata ada yang membedakan, ada juga yang menyamakannya, ya. Tapi apa itu nanti perbedaannya, apakah betul-betul berbeda, apakah betul-betul sama, itu nanti mungkin kita akan lihat di minggu depan, ya, di pembahasan semantik terkait dengan hakikat makna. Baik, kita lanjut, ya. Jadi sedangkan Ferdinand, ya, Ferdinand ini adalah bapak linguistik, ya. Ferdinand de Saussure ini itu adalah bapak linguistik, ya. Jadi ini bapaknya, ya. Jadi dia mengatakan bahwa bahasa terdiri dari bunyi atau penanda, ya, atau signifian. Dan selain dia terdiri dari bunyi, ya, dia juga mempunyai makna. Jadi bahasa itu terdiri dari bunyi dan makna, ya. Bahasa itu terdiri dari bunyi dan makna, atau biasa diistilahkan dengan penanda dan petanda, ya. Atau lagi istilahnya signifian dengan signify, ya. Jadi itu adalah istilah-istilah yang biasa digunakan, ya, dalam ilmu linguistik. Nah, jadi katanya bahasa itu terdiri dari dua hal, ya, dari dua hal. Pertama adalah bunyi, yang kedua adalah makna, ya. Pertama adalah bunyi dan yang kedua adalah makna. Yang mana dimaksud bunyi atau penanda, ya? Yang mana yang dimaksudkan bunyi atau penanda? Jadi yang dimasukkan bunyi adalah bayangan akustik. Misalnya urutan bunyi meja. Jadi pada saat kita mengatakan meja, maka bunyi yang keluar itu, ya, tentu saja bunyi-bunyi dari misalnya fonem yang kita sebutkan, ya. Jadi kita mengeluarkan bunyi, kita mengeluarkan saut meja, M-E-J-A. Kita katakan meja. Nah, itu katanya menurut Ferdinand itu adalah bunyi atau itu adalah penanda. Tapi apa petandanya atau apa maknanya, ya? Apa maknanya? Itu adalah gambaran, ya, gambaran atau makna yang melambangkan bunyi meja, ya. Gambaran atau makna yang melambangkan bunyi meja. Jadi kalau saya misalnya mengatakan meja, ya, mengatakan meja, maka tentu saja pada saat Anda mendengarkan hal itu atau kita semua mendengarkan hal itu, maka yang ada di gambaran kita, ya, yang ada di gambaran kita, meja itu ya segi 4, kemudian ada kakinya, ya. Gambaran kita seperti itu. Itulah petandanya atau makna dari bunyi yang kita ucapkan tadi, ya. Nah, itu menurut Ferdinand bahwa ada dua, ya, bahasa itu terdiri dua. Ada bunyi,
atau penanda, dan ada makna yaitu petanda. Jadi misalnya tadi, jadi kalau misalnya saya mengatakan handphone, ya, maka bunyinya itu adalah apa yang keluar dari mulut saya. Tetapi petandanya itu adalah apa yang menurut tergambar di pikiran kita, ya. Handphone itu adalah maknanya. Berarti misalnya kita gambarannya handphone itu ya segi 4, ya. Adakah handphone yang bulat atau segitiga? Ada handphone yang segitiga kah? Tidak ada, Ustazah. Ada yang bundar? Tidak ada. Jadi kita sepakat bahwa handphone itu yang seperti itu, ya. Mungkin beda-bedanya mungkin ada di merek dan sebagainya, ya. Ada yang merek apel, ada merek mangga, ada merek apa, ya. Jadi itu saja, ya. Tetapi itu dua, ya, menurut Ferdinand, ya, bahwa ada bunyinya dan ada maknanya, ya, atau ada penandanya dan ada petandanya, ya. Nah, apa yang diungkapkan oleh Ferdinand tadi itu sangat sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Al-Jurjani, ya. Al-Jurjani ini adalah salah seorang salah seorang ilmu linguistik Arab, ya, ilmuwan, ya, salah seorang ilmuwan linguistik Arab, namanya Al-Jurjani, panjang namanya, tapi orang Arab kan biasanya menyebutkan nama belakangnya saja, ya, jadi Al-Jurjani, ya. Nah, Al-Jurjani mengatakan semantik itu adalah kaunus syai', ya, jadi dilalatu hiya kaunu syai' bihalatin yalzamu minal ilmi bihi al-ilmu bisyai'in akhar. Wasyai'ul awwal huwa ad-dal wasani huwa al-madlul, ya. Maksud dengan semantik, ilmu semantik atau ad-dalalah, ya, yaitu adalah suatu keadaan, ya, atau suatu ilmu di mana jika kita ingin mengetahuinya, ya, itu dibutuhkan ilmu yang lain atau dibutuhkan sesuatu yang apa itu. Jadi katanya kalau kita ingin mengetahui A, maka harus ada B, ya. Jadi katanya suatu keadaan di mana untuk mengetahuinya diperlukan pengetahuan yang lain. Nah, hal yang pertama adalah ad-dal, ya, ad-dal, penanda, ya. Ad-dal itu adalah penanda seperti yang dikemukakan oleh yang kedua adalah al-madlul, yaitu petandanya, ya. Ad-dal itu adalah bunyinya, ya. Ad-dal itu penunjuknya apa yang disebut, kemudian al-madlul itu maknanya, ya, apa petandanya. Jadi ini sangat, jadi apa yang diungkapkan oleh Al-Jurjani di dalam batasan tentang semantik itu sangat sesuai atau senada dengan Ferdinand. Makan apa Jamila? Kita lagi lapar juga lihat dia makan ini. Baik, itu ya yang batasan yang diungkapkan oleh Al-Jurjani terkait dengan semantik. Berikutnya kita sudah masuk ke dalam arti sempit dari semantik itu, ya. Jadi arti sempit dari semantik itu dibagi atas dua bagian. Pertama ada namanya teori referensi atau teori referensial, itulah yang biasa diistilahkan dengan denotasi. Anda biasa mendengarkan makna denotasi atau arti denotasi, ya. Kemudian ada teori makna yaitu konotasi, ya. Jadi Anda biasa menjadi dalam arti sempit itu semantik itu adalah terkait dengan denotasi
dan terkait dengan konotasi. Misalnya kalau saya mengatakan bunga, apa arti denotasinya? Apa teori referensinya kalau kita mengatakan bunga? Kalau saya mengatakan bunga. Indah. Bunga itu bukan indah, tapi bunga itu ya bunga kembang, ya. Kembang misalnya mawar atau bunga apa kayak yang sekarang ini lagi mahal-mahalnya orang beli, gitu. Padahal masuk daun-daun ji. Mungkin ada di antara kita nih yang melihat para ibu-ibu yang lagi doyan bunga sekarang. Nah itu bunga dalam arti denotasi. Ya. Dalam arti denotasi bunga seperti bunga mawar, bunga Kamboja atau bunga aglonema ya itu bunga. Dalam arti referensi atau dalam arti denotasi. Ya. Tapi dalam arti konotasinya ya bisa saja bunga itu bermakna seorang perempuan yang cantik, ya, seorang gadis cantik, itu konotasinya dari kata bunga, ya. Jadi dalam arti sempit, ya, ada namanya teori referensi atau denotasi dan ada namanya konotasi, ya. Banyak contoh terkait itu. Misalnya lagi. Contohnya, kalau saya mengatakan merah, ya, kalau saya mengatakan merah, maka denotasinya itu adalah lari ke warna, ya, lari ke warna merah, seperti misalnya yang ada di baju saya ini ada warna merahnya, ya, itu adalah merah. Tapi konotasinya merah itu bisa beragam maknanya, ya, bisa saja merah itu bermakna larangan, ya. Seperti misalnya tanda lalu lintas itu warna merah, berarti kan dilarang. Nah, itu adalah satu makna. Merah itu bisa bertanda berani, ya, berani, ya. Makanya biasa misalnya kalau Anda mendengar kalau ada misalnya orang yang pakai pakai baju merah di siang-siang bolong, Anda biasa beraninya pakai merah itu siang-siang begini, misalnya begitu. Jadi itu karena batasan makna dari kata tersebut dari segi makna konotasi ataupun makna denotasinya. Ini dalam arti sempit dia bermakna denotasi dan makna konotasi. Seperti ini ya. Ini dalam arti sempit. Saya lanjut saja. Nah, sedangkan dalam arti luas, ya, ini menurut Charles Morris, ya, bahwa semantik itu bermakna luas, ya, karena dia bisa dibagi-bagi ke dalam sintaksis, semantik, dan pragmatik. Jadi kalau kita lihat ini adalah sintaksis adalah suatu bidang ilmu, semantik juga dalam suatu bidang ilmu, pragmatik juga suatu bidang ilmu, ya, satu bidang ilmu. Nah, itulah dikatakan dia arti luas, ya. Semantik dalam arti luas. Mengapa? Karena dia bisa lari ke sintaks, ya. Yaitu menelaah hubungan-hubungan formal antara tanda-tanda yang satu dengan yang lain. Kita tadi baru saja belajar nahu, ya. Itu nahu kan sebenarnya sintaksis, ya. Kita baru saja belajar nahu. Nah, kita tadi itu salah satunya mungkin belum langsung kemana, tapi kita baru menganalisis tanda. Kita tadi baru saja menganalisis tanda. Kita menelaah hubungan-hubungan formal antara tanda-tanda yang satu dengan yang lain. Misalnya tadi di nahu, kalau dia misalnya kata itu isim itu berposisi untuk dijar, maka tentu saja tandanya akan berbeda, ya. Dengan misalnya kalau dia berposisi sebagai dirapa, binasab atau sebagainya. Nah, itu sintaks. Jadi dia menelaah itu. Jadi hubungan, ya, hubungan antara tanda yang satu dengan tanda yang lain di dalam kalimat itu, ya, bisa menjadikan dia bisa bermakna, ya, bisa bermakna. Karena hubungan antara tanda yang satu dengan tanda yang lain. Saya kasih contoh. Kalau saya mengatakan misalnya kalau saya mengatakan apa ya?
zahab al-muslim atau zahabat talib misalnya, ya. Zahabat talib. Ya. Tentu akan berbeda kalau saya mengatakannya misalnya ra'aitu talib, ya. Ataukah saya ganti saja misalnya pelakunya itu dengan menggunakan misalnya yang lain, ya. Tentu akan berbeda, ya. Akan berbeda maknanya. Kalau saya mengatakan zahabat talib, cuma aqulu zahaba at-taliban, ya, atau aqulu zahaba at-tullab, ya, atau zahabat at-talibat, ya. Jadi semua tanda-tanda hubungan-hubungan antara satu kata dengan kata yang lain di dalam itu dengan tanda-tanda yang dimilikinya itu memiliki makna, ya. Sehingga kita bisa mengatakan, oh, ternyata yang pergi itu adalah 2 orang laki-laki, 2 orang pelajar. Oh, yang pergi itu banyak, ya. Yang pergi itu hanya 1 orang. Dari mana makna itu kita lihat? Dari tanda-tanda, ya, yang ada di dalam kata itu, ya. Kenapa kita mengatakan itu dia yang pergi sebagai pelaku? Karena hubungan antara kata yang satu dengan kata yang lain di dalam suatu kalimat itu kita bisa memberikan makna dari segi itu, ya. Itulah dikatakan bahwa secara arti luas dari segi sintaksis bisa maknanya sampai ke tataran itu, ya. Kemudian semantik, ya, semantik. Ini menelaah hubungan-hubungan tanda dengan objek yang merupakan wadah penerapan tanda-tanda tersebut, ya. Jadi dia seperti tadi kalau dari segi semantiknya, ya, dari mana misalnya kita tahu bahwa misalnya tadi maknanya itu, ya, makna dari kata-kata itu 1 orang kah, 2 orang kah, 3 orang kah, ya, banyak kah, siapa yang ini, laki-laki kah, perempuan kah, itu kan dari hubungan-hubungan yang merupakan wadah penerapan tanda, ya. Dari mana makna itu kita dapat, ya. Nah, itulah dari segi semantiknya, ya. Kemudian dari segi pragmatik, ya. Dari segi pragmatik, menelaah hubungan-hubungan tanda dengan para penafsir atau interpreter, ya. Jadi kalau pragmatik dia menelaah makna hubungan dari apa yang tanda yang diungkapkan oleh seseorang dengan apa yang diterima oleh para penafsir atau yang mendengar. Nah, misalnya sebentar, ya. Baik. Jadi pragmatik, ya. Ini contoh. Saya akan mengatakan seperti ini. Misalnya saya bertanya kepada seseorang, ya. Misalnya kebetulan orang ini misalnya saya bilang begini sama Jafir. Jafir sekarang berada di mana? Di NTB, ya? Ya, kalau misalnya ini tolong Anda dengar ini, saya ingin meminta tanggapan dari kalian nanti dari segi maknanya. Kalau saya mengatakan Jafir, ini, ya, saya mengatakan Jafir di sana terkenal dengan madunya, ya, Jafir, ya? Iya, Ustazah. Nah, kira-kira pada saat saya mengatakan hal itu kepada Jafir, kira-kira apa maknanya? Ini kan anggaplah Anda ini interpreter, anggaplah Anda ini penafsir. Kalau anggapnya minta madu, Ustazah. Kalau Jafir mengatakan minta madu, saya mengatakan itu karena saya minta madu, ya. Berarti Jafir tahu namanya ilmu pragmatik. Saya kan tidak minta. Saya tidak minta bilang, Jafir, minta ke madu, nah? Enggak. Saya tidak bilang begitu, ya.
Berarti Jafir mengerti ilmu pragmatik. Ya. Tapi kalau ada yang mengatakan iya misalnya di sini banyak madu. Tapi dia berarti itu namanya pragmatik, ya. Ada orang yang memaknainya dengan makna yang biasa saja, ya. Tapi kalau ada yang memaknainya, karena kan ada orang-orang yang seperti itu, ya. Tidak bisa memaknai suatu ungkapan dengan makna yang pragmatik. Kan terkadang banyak orang yang menggunakan hal itu, ya. Banyak sekali menggunakan kata-kata seperti itu. Misalnya kalau dikatakan, jalan anak muda kini, apa maksudnya jalan anak muda? Itu artinya kan secara pragmatik dia mengatakan, oh bapak ini pergi tidak bersama ibu, ya. Jadi kan itu secara pragmatik. Jadi semantik itu mencapai tataran itu, ya, secara arti luas. Kalau sempitnya tadi kan hanya denotasi konotasi, ya. Arti sempitnya tadi hanya denotasi konotasi. Tapi secara luas dia bisa menjangkau sampai yang ke pragmatik. Misalnya kalau ada orang banyak itu di sana, ya. Oh iya memang banyak. Masuknya itu bawa ke sini, tuh, supaya dicoba-coba juga. Itu secara pragmatik, ya. Tapi jangan juga semua kumanakan pragmatik, ya. Jangan sampai tadi ini Jafir dia maknai tadi kata-kata aku. Saya cuma memberikan contoh saja, ya. Saya tidak minta madu ya Jafir, ya. Jangan juga Anda maknai secara pragmatik, ya. Jadi saya cuma sekedar memberikan contoh saja bahwa itu yang namanya pragmatik. Baik, kita lanjut. Ini hanya bagian secara holistik saja, ya. Secara holistik kita bisa lihat bagiannya bahwa semantik itu punya arti luas dan punya arti sempit, ya. Makanya pembahasan semantik itu sangat sangat menarik. Mengapa? Karena luas sekali maknanya, ya. Jadi kita betul-betul harus menelaah dengan baik, ya, dengan teliti, sehingga kita bisa paham apa sebenarnya maknanya, apa sebenarnya maksudnya. Misalnya, ya, saya cerita saja. Pernah suatu waktu kita diakreditasi, bukan akreditasi yang baru-baru ini, akreditasi sebelumnya yang nasional. Kan kita dikunjungi. Terus kan kita punya jurusan, kita punya ruang dosen seperti itu. Bahwa di dalamnya itu kan di bagian dalam itu ada ruangan tempat sholat, ya, ada tempat sholatnya di ruangan dosen. Kemudian ada juga tempat kita bisa buat teh, buat kopi, ya. Nah, pada saat salah seorang asesor masuk sholat di situ, dia bilang, ternyata di sini ada ini, ya, ternyata di sini ada di sini kita bisa buat kopi, ya, dan gitu. Nah, secara pragmatik dia itu mau minum kopi, cuman dia tidak bilang langsung, ya. Nah, jadi saat itu kita kan orang linguistik harus mengerti, kita buatkan kopi, ya. Dan dia merasa senang akan hal itu, ya. Dia kan tahu betul ini orang yang mengerti pragmatik. Tapi kalau kita mengatakan, iya Pak memang ada, tapi kita tidak berbuat apa-apa, berarti kita tidak mengerti secara pragmatik. Karena ada juga memang orang itu di daerah tertentu tidak pragmatik, ya. Kalau ditanya, ada di daerah mana, kah di Sidrap itu atau ada orang Sidrap sini? Halo, ada orang Sidrap? Ada ke orang Sidrap? Halo? Ada orang Sidrap? Biar nggak ada Ustazah. Nggak ada mungkin Ustazah. Biar kalau ada juga tidak apa-apa. Kalau ada juga tidak apa-apa. Saya cuma ingin menggambarkan bahwa ada tempat di sana orangnya sangat tidak pragmatik, sangat tidak pragmatik.
Jadi kalau Anda misalnya bertanya, apakah misalnya Anda ke daerah itu, saya mungkin kalau ke daerah itu saya stres, ya kalau saya, ya karena orangnya di saya sangat tidak pragmatik, ya. Misalnya kalau kita bertanya, misalnya kita bertanya kepada seseorang, misalnya laki-laki kita tanya, Pak, kita lihat rumahnya Pak Desa, ya, dia bisa mengatakan tidak, saya tidak lihat. Padahal kan dia orang situ, ya, ahli situ. Masa dia tidak tahu mana rumahnya kepala desanya, ya? Dia mengatakan saya tidak tahu. Kenapa dia bilang begitu? Padahal dia berdiri di depan rumahnya Pak Desa, ya? Dia berdiri di rumah depannya Pak Desa. Dia bilang, ya saya tidak lihat. Kenapa? Karena dia tidak lihat, dia belakangi rumahnya. Dia bilang, saya tidak lihat. Dia orang yang tidak pragmatik. Ada yang seperti itu. Iya betul, Ustazah. Tetanggaku juga ada. Gitu kan? Ada orang yang tidak. Tapi kau bukan orang ini, ya. Kamu bukan, tapi tetanggamu orang apa kah? Iya bukan, Ustazah. Bukan orang sidrap. Tapi Orang ada sidrap juga sama. orang sidrap. Beliau juga. Kenapa, Nak? Maksudnya iya orang sidrap, sayanya bukan Ustazah. Seperti dengan yang diceritakan Ustazah begitu juga. Iya, berarti dia orang daerah situ. Saya lupa Iya, apa adik kelasku itu orang sidrap, tapi seperti dengan yang Ustazah ceritakan. Ya. Iya bisa udah. Iya. Jadi ada juga orang yang Iya, jadi dan itu berlaku umum di sana. Berlaku, artinya di daerah itu memang seperti itu keadaannya. Jadi harus memang dimaklumi bahwa itu bukan kesalahan mereka karena memang di daerahnya berlaku seperti itu, ya, berlaku seperti itu. Kalau misalnya ditanya, ya, jadi kita merasa lucu, dia itu tidak lucu menurutnya karena artinya memang begitu, ya. Kalau misalnya ditanya bilang, ada juga cerita katanya anak-anak, ya, ditanya, coba lihat, coba lihat itu jam, coba lihat jam. Jadi dia pergi lihat, iya ada jam. Padahal maksudnya itu coba lihat jam, kita mau sudah jam berapa sekarang, ya. Tapi dia bilang iya ada jam di kelas. Padahal maksudnya sudah jam berapa sekarang. Pernah juga jadi orang sangat pragmatik. Ada juga seorang guru, ini guru loh, tapi memang begitulah mereka. Ini guru ditanya apa? Coba lihat di depan, apakah sudah ada mobil? Ya. Coba lihat di depan, apakah sudah ada mobil? Mereka ini mau pergi rekreasi, ya, mau pergi study tour ceritanya. Coba lihat di depan, apakah sudah ada mobil? Ya, dia bilang, dia seperti lihat ke kepala sekolah bilang, iya Bu sudah ada. Ya, keluar orang semua tidak ada mobil. Sudah orang berangkat tidak ada mobil. Karena maksudnya dia tidak ada mobil itu lewat di depan. Ya, ada mobil lewat di depan. Padahal yang dimaksudkan itu adalah mobil yang akan digunakan untuk pergi study tour. Nah, ini adalah ada orang-orang yang sangat tidak pragmatik, ya. Jadi ya kalau pergi ke daerah itu atau punya tetangga seperti itu seperti yang diungkapkan oleh Melda, maka bersabarlah, ya, karena memang dia dibesarkan dalam suasana yang seperti itu. Baik, kita merangkak ke ruang lingkup semantik, ya. Tadi kita sudah lihat bahwa semantik itu memiliki arti yang sempit dan luas, ya. Nah, sekarang kita ingin melihat apa ruang lingkup atau cakupan dari semantik. Jadi karena semantik ini adalah masuk di dalam tataran tertinggi dari ilmu linguistik, makanya di bawahnya itu ada beberapa tataran, ya. Jadi masuklah tataran fonologi, tataran morfologi, sintaksis dan wacana, ya. Masuklah tataran fonologi, morfologi, sintaksis dan wacana.
Kita akan lihat satu persatu ya supaya kita bisa lebih mendapat gambaran pemahaman tentang ruang lingkupnya. Kita akan berikan contoh. Nah, di tataran fonologi ya, di tataran fonologi dikatakan di sini suatu fonem dapat membedakan makna. Misalnya contoh yang real saja ya, yang mudah-mudah saja. Misalnya fonem kaf dan fonem kaf ya, qaf dengan kaf ya. Jadi penggunaan fonem ini dalam kata kalbon dengan kalbon ya, itu tentu saja memiliki makna yang berbeda ya, memiliki makna yang berbeda. Satu bermakna hati, satu bermakna anjing. Jadi dari tataran, itulah sebabnya kenapa semantik merupakan tataran terakhir yang harus dipelajari oleh pembelajar ya.